Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Kita bertemu semula untuk berkongsi firman Tuhan menerusi khotbah pada Sabat ini, dan puji Tuhan, walaupun kita masih dalam perintah kawalan pergerakan di peringkat pemulihan, tetapi kita masih boleh saling mempelajari firman Tuhan sekalipun hanya melalui saluran media. Dan pada Sabat ini kita akan mengungsikan firman Tuhan, belajar bersama-sama menerusi pelajaran khotbah. Tetapi seperti biasa, terlebih dahulu kita mohon keberkatan pada Tuhan menerusi doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih di atas perlindungan penjagaan Tuhan ke atas setiap kami. Di tempat jauh maupun dekat, semuanya dalam lindungan kuasa Tuhan. Pada saat yang indah ini, kami menjemput Tuhan menyertai kami untuk sama-sama kami memahami, agar kami memahami apa yang kami pelajari, apa yang kami kongsikan, semuanya menjadi berkat baik bagi penyampai maupun para pendengar, karena Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin. Perkongsian khotbah kita pada Sabat ini bertajuk Sudah terlambat, pintu telah ditutup. Sudah terlambat, pintu telah ditutup. Pernahkah di antara kita di sini ataupun para penonton sekalian, termasuk saya sendiri, ada kalanya kita pernah mengalami kelewatan. Dan kelewatan ini ada kalanya disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, dan lagi teruk disebabkan oleh kebodohan. Ada kalanya kita mengalami kelewatan menghadiri sesuatu sesi pertemuan rasmi yang penting sehingga menyebabkan Anda merasa kesal dan kecewa karena terlepas mengikuti bahagian penting di awal sesi tersebut. Atau mungkin pernah mengalami kelewatan mengemukakan sesuatu permohonan penting sehingga latar tutup permohonan telah luput. Atau lebih turut daripada itu, mungkin ada di antara kita juga pernah terlewat ke lapangan terbang lalu terlepas menaiki pesawat yang telah ditempa lebih awal menerusi tiket penerbangan. Dan ada juga yang pernah mengalami kelewatan ke hospital untuk melawat orang tersayang yang hampir putus nyawa, dan apabila tiba di hospital, dokter memberitahu, maaf, Anda sudah terlambat. Orang yang Anda kasihi telah menghembuskan nafasnya yang terakhir sebentar tadi. Ada pelbagai situasi yang membuatkan manusia sering mengalami kelewatan dalam kehidupan seharian mereka, sama ada kelewatan itu disebabkan kecuaian, kelalaian, maupun kebodohan. Di dalam Alkitab, Yesus menceritakan bagaimana 5 orang gadis mengalami kelewatan akibat kebodohan mereka sendiri. Sebenarnya, jumlah kesemua gadis ini adalah seramai 10 orang, namun 5 diantaranya didapati bodoh. Terlebih dahulu, mari kita ikuti penceritaan Alkitab mengenai kisah 10 gadis ini. Dalam Matius 25 ayat 1 hingga 13, dengan tajuk Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia."
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang jugalah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, demikian firman Tuhan. Kita sebagai umat Kristen tahu akan kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus itu. Perumpamaan itu sebenarnya ditujukan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan agar waspada ketika menunggu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, agar jangan ada kecuaian, kelalaian, maupun kebodohan berlaku seperti yang dialami oleh 5 gadis bodoh dalam perumpamaan tersebut. Mari kita sama-sama selidiki rahasia-rahasia tersembunyi di sebalik maksud pelita dan minyak dalam perumpamaan tersebut menurut Alkitab. Dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, menerusi petikan ini, pelita itu diibaratkan firman. Lalu apakah firman itu? Kita selidiki ayat yang seterusnya untuk mengetahui firman itu disifatkan sebagai apa. Dalam Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Selepas menyelidik Alkitab, kita ketahui bahwa pelita yang dibawa oleh para gadis itu sebenarnya membawa maksud kebenaran Tuhan. Kini kita beralih kepada objek yang seterusnya, yaitu minyak. Apakah maksud tersembunyi di sebalik penggunaan objek minyak dalam perumpamaan tersebut? Kita selidiki Alkitab. Dalam Zakaria 4 ayat 2 hingga 6. "Maka berkatalah ia kepadaku, 'Apa yang engkau lihat?' Jawabku, 'Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, 'Apakah arti semuanya ini, Tuanku?' Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, 'Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?' Jawabku, 'Tidak, Tuanku.' Maka berbicaralah ia, katanya, 'Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam.'" Nah, melalui petikan Alkitab ini, maka kita ketahui bahwa minyak itu melambangkan roh Allah. Kita berbalik kepada kisah gadis bodoh tersebut dalam ayat ke-8 dan ke-9. Matius 25 ayat 8 hingga 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
Dalam hal ini, Roh Allah yang diibaratkan minyak pelita tidak dapat diperolehi atau dikongsikan dari sesama manusia, melainkan harus diperolehi dari Allah yang diibaratkan sebagai kedai penjual minyak. Karena di kedai penjual minyak terdapat banyak bekalan minyak, demikian juga Roh Allah hanya dapat diperolehi daripada Tuhan dan bukan dari para pendeta, ketua-ketua pelayanan, para anggota gereja, maupun ibu bapa. Keselamatan terletak di tangan masing-masing dengan bersandarkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Demikian halnya dengan 5 gadis bodoh yang menaruh harapan untuk berkongsi bekalan minyak dari 5 gadis bijaksana tadi. Seperti mana jawaban yang diberikan oleh 5 gadis bijaksana ketika 5 gadis bodoh meminta agar diberikan bekalan minyak, gadis-gadis bijaksana menjawab pada ayat ke-9 yang berbunyi, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Ini bermakna pengetahuan manusia mengenai kebenaran Tuhan adalah sangat terhad. Maka itulah sebabnya gadis bijaksana mengatakan, "Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Maksudnya jangan pergi kepada sesama manusia yang mana tahap pengetahuannya terhadap rahasia kebenaran. Dan demikian juga sebaliknya, pergilah kepada Tuhan menerusi permohonan doa untuk meminta pimpinan Roh Allah untuk memahami segala rahasia kebenaran Tuhan melalui penyelidikan Alkitab, karena Dia adalah pencipta dan maha mengetahui akan segala perkara sama ada di surga maupun di dunia. Tidak dinafikan bahwa ada segelintir anggota gereja yang lebih suka memilih untuk bersandar sepenuhnya kepada hikmat para pendeta untuk minta agar didoakan, dikuatkan, diberkati, dan diteguhkan iman bagi memperolehi keselamatan kekal. Padahal sebagai umat Tuhan, orang tersebut juga boleh melakukan perkara yang sama. Apalagi jika permohonan doa itu mengenai dirinya sendiri. Bagaimanapun, sokongan doa dari pendeta kepada para anggota gereja sememangnya baik, namun tidak bermakna segalanya harus diletakkan di atas bahu para pendeta atau para pelayanan gereja. Padahal orang-orang yang memohon untuk didoakan itu juga mampu melakukan perkara yang sama, yaitu melakukan pelayanan dan permohonan doa kepada Tuhan untuk keteguhan iman dan kesetiaan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah teguran Alkitab ke atas orang-orang yang terus-menerus mengharapkan pelayanan orang lain untuk membawa dirinya dekat kepada Tuhan, sama seperti 5 gadis bodoh yang tidak membawa bekalan minyak pelitanya karena mengharapkan bekalan minyak pelita dari rekan-rekan yang lain? Kita ikuti teguran Alkitab ke atas orang-orang seperti ini dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis bodoh ini telah tertidur dan hanya berusaha mencari bekalan minyak untuk pelita mereka sewaktu suasana menjadi kelam kabut, di mana pengantin yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Amat berbahaya bagi orang-orang Kristen yang hanya mencari Tuhan apabila hidup pribadinya mengalami kekacauan dan keadaan dunia bertukar kepada huru-hara. Pada tahun 2012, angka statistik kehadiran para anggota ke gereja sepanjang tahun tersebut didapati telah melonjak ke satu jumlah yang sangat tinggi dan amat luar biasa. Dipercayai perkara ini berlaku ekoran daripada keyakinan dan kepercayaan masyarakat dunia bahwa pada tahun 2012 dunia mengalami kiamat menurut kalender kaum Maya. Namun, selepas tahun 2012 berlalu dan ramalan kaum Maya tentang kiamat tidak berlaku, maka angka statistik telah kembali ke angka asal, angka lama. Ingat,
Sewaktu peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh, Alkitab hanya mencatatkan rekod umat-umat setia yang masih hidup di dalam bahtera Nuh, walaupun jumlahnya cuma 8 orang, berbanding jumlah kematian yang tinggi akibat kecuaian, kelalaian, dan kebodohan. Alkitab tidak rekodkan jumlah mereka. Pintu telah ditutup ke atas gadis-gadis bodoh, sama halnya pintu bahtera Nabi Nuh tertutup bagi orang-orang yang tidak setia dalam penurutan firman dan perintah Tuhan. Pintu yang masih terbuka luas bagi umat manusia pada ketika ini adalah pintu kasihan. Itu saja pintu yang masih terbuka buat umat manusia pada ketika ini, dan peluang untuk pertobatan. Namun, seringkali manusia menutup pintu hatinya rapat-rapat dan menolak peluang untuk bertaubat. Mencari Tuhan di saat-saat akhir sewaktu mengalami kecemasan hidup bukanlah satu langkah bijak. Gelaran bodoh kepada seseorang memanglah kurang elok didengar, namun mampu memberi teguran ke arah keselamatan kekal, berbanding dengan kata-kata manis si iblis di Taman Eden yang akhirnya membawa manusia ciptaan terawal jatuh ke dalam dosa secara turun-temurun. Sama-sama kita beringat untuk tidak mengeraskan hati pada setiap kali kita berkesempatan mendengar firman Tuhan. Seperti saranan dalam ayat penutup ini yang terdapat dalam Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Puji Tuhan, demikianlah berakhirnya perkongsian pelajaran khotbah pada Sabat ini. Diharap perkongsian ini bukan sahaja hanya didengar, tetapi kita akan praktikkan dalam kehidupan kita seharian. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Banyak pintu sudah tertutup. Pintu kasihan satu-satunya pintu yang masih terbuka untuk umat manusia masuk berdamai dengan Tuhan. Malang sekali, kebanyakan pintu-pintu hati manusia ditutup rapat menolak peluang-peluang pertobatan. Sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita terus setia untuk berpegang teguh Injil kebenaran Tuhan. Kita dekatkan diri pada Tuhan menerusi pembacaan ayat-ayat Alkitab dan tidak bergantung selamanya kepada penyampaian khotbah semata-mata, tetapi kita harus menambahkan keimanan kita menerusi pembacaan ayat Alkitab. Karena amat berbahaya sekiranya kita mencontohi 5 gadis bodoh di mana mereka menyimpan bekalan minyak hanya cukup-cukup sahaja. Mereka tidak menyimpan lebih daripada itu. Dan demikian juga pengetahuan kita, sekiranya kita terlalu bersandar apa yang kita dengar tanpa menyelidikinya melalui Alkitab, maka bekalan ilmu pengetahuan kita tentang firman Tuhan berkurangan sama seperti minyak yang berkurangan. Bersandarlah kepada firman Tuhan, kekuasaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Karena hanya melalui itu saja kita boleh memelihara hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan untuk mengakhiri sesi pertemuan saluran media kita pada hari ini, pada Sabat ini. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami pada Sabat yang indah ini, di mana Engkau kuduskan, di mana Engkau berkati, dan setiap kami di bawah naungan hari Sabat ini turut dikuduskan, turut diberkati. Kami amat bersukacita dapat memperuntukkan masa yang indah mempelajari, mendalami firman Tuhan, sehingga bekalan minyak dalam kehidupan kami yang merujuk kepada keimanan kami, pengetahuan kami, tahap hubungan kami dengan Tuhan
terus-menerus berkelimpahan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin.